lamanya Tuhan lagi telah memelihara saya dan saudara. Buktinya pagi hari ini kita sehat, kita kuat. Bukti pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan setengah-setengah, tetapi sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan kami mau persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan pengharapan kami, hanya di dalam Engkau Yesus kami mau berharap. Haleluya, haleluya. Amin. Mari sama-sama. Tuhan
Segala syukur hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami hanya berbagi hari ini Tuhan. Kami boleh hidup lagi Tuhan saat ini. Semua terima kasih Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami merespon setiap kasih. Kami datang di hadapan ini hati kami Tuhan. Kami terus bersyukur kepada segala pujian. Mari sama-sama segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Berpujilah namamu segala puji. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Hidup kami bernilai di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, segenap kehidupan kami, mata, tangan, mulut, kaki kami, seluruhnya Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Dengan tubuh kami selalu rindu untuk memuliakan Tuhan. Terlebih dengan mulut kami rindu menaikkan pujian dan syukur kami. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian kami naikkan, kami mengagungkan Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja. Sehingga hati kami penuh dengan limpah syukur ketika kami bersorak memuji dan menaikkan pujian syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan,
Setiap kami anak-anak Tuhan, kami ada di rumah-Mu, kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami mau beri nilai tertinggi di hadapan Tuhan lewat penyembahan kami di hadapan Tuhan, lewat pujian kami di hadapan Tuhan. Biarlah dari hati kami menyanyikan pujian kami, dari mulut kami, karena itu adalah pengagungan di hadapan Engkau. Kami mengakui bahwa sesungguhnya kami ada oleh karena anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, biar bawa kami lebih hari kami lebih berserah di hadapan Tuhan, lebih hari kami lebih menyenangkan hati Tuhan, lebih hari karakter Kristus tercermin dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah sebabnya Bapa yang baik, kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan. Ketika kami memuji Tuhan, kami percaya Roh Kudus berkarya. Ketika kami memuliakan Tuhan, Roh Kudus bekerja di tempat ini. Bahkan di dalam setiap pribadi kami masing-masing ada kekuatan, ada kemenangan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat yang kami rasakan di saat kami memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah senantiasa hidup kami Tuhan, tiap-tiap hari ada pertobatan, sehingga semakin ke hari kami diperbaharui oleh Tuhan. Karakter Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya kuasa kegelapan tidak ada hak di tempat ini. Oleh karena kuasa Allah dahsyat berkarya di tempat ini, kami ada kebebasan untuk kami memuji memuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan mengurapi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus di pagi hari ini, membawa setiap kami umat-umat Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Umat-umat Tuhan tolong biar tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau lebih jauh masuk di dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya. Amin. Saudara dipersilakan duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini saya melihat bahwa dari ekspresi muka, dari wajah-wajah kita mencerminkan bahwa kita bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersukacita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan ada kemenangan, ada kedamaian, ada segalanya. Sebab itu datang kepada Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Beri pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bersukacita, bersukacita.
kita besar dan luar biasa. Amin. Lagi sekali Allah kita besar dan luar biasa. Amin. Haleluya, berpujian bagi Raja di atas segala raja. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bagi Tuhan. Bagi segala puji, bagi syukur hanya bagi Tuhan. Syukur segala kebaikan-Mu. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Sebab Kau yang kuasa. Di atas segala raja, sebab dasar yang tidak kami harapkan, bukti kepercayaan kami Tuhan, ini kami ada pagi hari ini. Kami hanya mau percaya kepada Engkau Bapa di sorga. Iman kepercayaan kami kepada Engkau biar tetap teguh. Haleluya, haleluya. Lagi sekali berpujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya.
bagi Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Amin Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Saatnya Tuhan hidup ini siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biar firman ini berakar bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Kau rindu setiap umat. Oh, haleluya. Menikmati semua kebaikan Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, kau rindu setiap umat. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu. Bukan ku kekuatanmu, namun karena Roh-Mu. Amin. Yesus Kau yang ku Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Hati kami telah siap Tuhan untuk kami terima firman-Mu seutuhnya. Mari Roh Kudus berkarya, berkati setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini. Kami buka hati kami jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih-benih kebenaran firman-Mu. Dan mari Tuhan, nyatakan maksud dan isi hati-Mu bagi kami semua, dan berkati pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dan saatnya kami terima firman Tuhan seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa oleh kemurahan Tuhanlah kita ada sampai pagi hari ini, amin. Puji Tuhan, seminggu telah berlalu Bapak Ibu, dan hitung-hitung kita sudah masuk minggu yang ketiga di bulan Oktober. Entar lagi kita sama-sama akan meninggalkan tahun 2023 dengan segala warna-warni hidup yang telah kita lewati. Ada suka di situ, ada duka, ada tawa, ada air mata di hari-hari yang telah kita lewati. Tapi apapun itu, syukurilah semua yang telah diizinkan Tuhan untuk kita lewati, kita alami, dan kita rasakan. Karena yang saya tahu bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kendali dan kontrol Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan tanpa maksud Tuhan di dalamnya. Baik itu suka, baik itu duka, semua yang Tuhan izinkan pastilah yang terbaik atas hidup kita. Tinggal bagaimana kita belajar menyikapi. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini saya rindu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan izinkan saya untuk memberkati saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya sudah siapkan suatu topik, suatu tema yang sederhana. Kalau saudara senang dengan judul atau tema khotbah,
Saya beri tema khotbah pagi hari ini di pemandangan mata Tuhan. Nah, Kejadian pasal pertama, kalau saudara lihat di sana, saya coba baca beberapa ayat ya Bapak Ibu. Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-10, saya potong-potong ayat ya, saya lompat-lompat ayat. Saya hanya mengambil bagian-bagian pokok penting terkait dengan tema judul khotbah pagi hari ini. Kejadian pasal 1 ayat 10 di sana dikatakan, lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu apa Bapak Ibu? Baik. Setuju ya? Allah melihat segala ciptaannya itu baik. Ayatnya yang ke-18. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam penciptaan, segala sesuatu yang Allah lakukan selalu diakhiri dengan bahwa Allah melihat segala sesuatu atau semuanya itu baik. Saya lompat ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kembali setelah Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengakhiri segala sesuatu dengan berkata bahwa apa yang diciptakannya itu adalah baik. Jadi semua burung-burung, unggas, tidak ada yang tidak baik. Semua pada baik semua, diciptakan Allah untuk kita manusia. Jadi sekalipun dia burung hantu, ada kata hantunya, tapi tetap itu yang baik Tuhan ciptakan. Amin. Puji Tuhan. Ayatnya yang ke-31 deh, saya langsung ayat 31. Ayat 31, kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Kita patut bersyukur tuh bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita, baik alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, yang terbaik buat kita manusia. Tuh, nggak ada yang ngomong amin? Ya ilah. Yang terbaik loh Bapak Ibu. Yang terbaik. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu amat baik. Itulah awal mula penciptaan, awal mula segala sesuatu yang diciptakan Tuhan. Tidak ada yang tidak baik, termasuk manusia di dalamnya. Tapi apa yang terjadi setelah manusia itu jatuh dalam dosa? Apa yang terjadi? Saudara perhatikan. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17 dan ayat 18. Saya bacakan, saudara boleh dengar. Lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Saudara coba bandingkan. Awal mula penciptaan, Tuhan membuat segala sesuatu baik. Awal mula penciptaan di pemandangan mata Tuhan, segala yang diciptakannya itu tidak ada yang cacat. Perfect, sempurna.
Tidak ada yang rusak di situ. Itulah yang di pemandangan mata Allah awal dunia ini diciptakan dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa? Yang terjadi adalah di pemandangan mata Tuhan, bumi ini rusak adanya. Bumi ini dikutuk, dihukum oleh Tuhan. Dan akibat hukuman dari Tuhan, manusia berjeri lelah, berpeluh, harus berkeringat dalam mengelola bumi ini. Jadi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, di pemandangan mata Allah, bumi ini rusak adanya. Boleh katakan amin? Iya. Atau ada yang mau bantah pernyataan Tuhan? Om, enggak om. Bumi semakin indah kok om. Saudara tahu, saudara lihat ending perjalanan dari dunia kita nanti. Endingnya seperti apa sih perjalanan dunia ini? Di dalam kitab Wahyu jelas dikatakan begini, Wahyu pasal 20 ayat 11. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Saya harap saudara menangkap apa yang saya sampaikan di awal ini, karena ini menjadi landasan kita untuk memahami bagaimana cara pandang Allah terhadap dunia ini. Nah, Wahyu pasal 20 ayat 11, Yohanes katakan begini, lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya, apa Bapak Ibu? Lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saya mau katakan, inilah akhir dari cerita panjang dunia, bumi yang kita tempati hari ini. Tragis, mengerikan. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, bumi ini dikutuk. Kata kutuk di situ memiliki makna dihukum oleh Tuhan karena dosa. Dan sejak itu penghukuman atas dunia ini, kutukan atas dunia ini terus berlanjut, terus berjalan, sampai nanti di dalam kitab Wahyu, bumi ini akan hilang dengan segala sesuatu yang ada di atas bumi ini, hilang, lenyap. Wahyu 21 ayat 1 katakan begini, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan lautan pun tidak ada lagi. Jadi kita harus akui bersama hari ini, di pemandangan mata Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini rusak adanya. Rusak adanya. Karena penghukuman Tuhan atas dunia ini karena dosa, ending akhir dari dunia ini lenyap. Bumi ini lenyap. Saudara jangan tanya kemana om, karena Alkitab nggak catat kemana bumi ini. Pokoknya lenyap, hilang. Inilah kondisi dunia dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya di pemandangan mata Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Apakah juga turut rusak? Apakah juga turut terhukum? Kita lihat pernyataan Rasul Paulus. Paulus katakan begini, Roma pasal 3, seperti ada tertulis, perhatikan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Saudara, ini akibat dari dosa. Di pemandangan mata Tuhan, karena dosa bukan hanya bumi yang dihukum,
Tapi manusia yang pelaku dosa berdampak fatal perjalanan hidup kita manusia. Ini loh yang ada di pemandangan mata Tuhan. Bukan di pemandangan mata pendeta, enggak, di pemandangan mata Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak, kata Paulus. Semua orang telah menyeleweng. Kata menyeleweng di situ artinya tidak tepat. Segala tindak tanduk manusia tidak tepat. Tidak tepat dalam arti tidak sesuai keinginan Tuhan. Hamartia. Tidak tepat, menyeleweng. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, inilah keadaan kondisi dunia dan manusia di pemandangan mata Tuhan. Coba kita bandingkan. Kita ambil perbandingan. Bagaimana kondisi dunia di pemandangan mata setan? Iya kan? Kita harus punya perbandingan dong. Saudara tentu ingat, saudara tentu tahu peristiwa ketika Yesus selesai dibaptis. Dalam Injil-Injil Matius, Markus, dan Lukas, semua mencatat demikian. Dan kemudian iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kemegahannya. Yang dipertontonkan setan kepada Yesus adalah kemegahan dunia ini. Saudara tangkap ya, perbandingan di pemandangan mata Tuhan, karena dosa dunia ini terhukum atau terkutuk. Tapi iblis menawarkan satu yang lain kepada Yesus, bahwasanya dunia ini penuh dengan kemegahan dan keindahan. Halo, kenapa saudara diam di bawah? Boleh katakan amin? Iya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itu sebabnya saya selalu katakan begini. Mari kita berdiri di posisi Tuhan, melihat segala sesuatu dari kacamata kebenaran, melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini dari sudut pandang kita manusia yang telah jatuh dalam dosa, maka sudut pandang dosa, dunia ini megah, dunia ini indah, dunia ini nyaman. Tapi saya mau katakan bahwa ini semua jebakan kuasa kegelapan. Karena Alkitab jelas katakan bahwa ending akhir dari dunia ini hilang, lenyap, terhukum. Lautan api. Dunia ini akan berubah menjadi lautan api sebelum hilang lenyap. Wow. Bapak Ibu, bagaimana cara pandang kita dengan dunia ini hari-hari? Bagaimana sikap kita memandang dunia ini hari-hari ini? Adakah cara pandang kita sama dengan cara pandang Tuhan? Atau kita memiliki cara pandang yang sama dengan setan? Tentu ini menjadi suatu pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan kita. Tapi jika kita ingin melihat kuasa Allah dinyatakan, hidup kita terberkati, hidup kita ditolong oleh Tuhan, segala sesuatu yang indah dalam Tuhan menjadi bagian hidup kita, maka kita harus memiliki cara pandang sama dengan bagaimana cara pandang Tuhan atas segala sesuatu yang sedang terjadi di akhir hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, cara pandang kita harus bisa berubah. Karena kita ini manusia sudah jatuh dalam dosa. Cara pandang kita itu selalu meleset, Bapak Ibu. Paulus katakan bahwa semua orang telah menyeleweng, tidak tepat. Dan bukankah ini suatu peringatan bahwa kita harus hati-hati?
Ada pesan di situ bahwa kita harus hati-hati dalam menyikapi, dalam melihat segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita menyeleweng. Jangan sampai kita tidak tepat memandang segala sesuatu yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Contoh misalnya, dalam soal rasa, setiap kita pasti punya penilaian yang berbeda-beda. Dalam hal rasa, ada yang ngomong bahwa, Om, kalau RW itu tidak enak, tapi bagi saya RW itu enak. Iya kan? Iya, ini soal rasa. Dari soal rasa saja, saya dengan Ibu Gembala bisa berbeda. Padahal itu teman hidup saya sudah sekian puluh tahun loh. Tapi masih ada yang berbeda kalau soal rasa. Nggak ada kita serasa sama semua, nggak ada, berbeda. Ibu Gembala suka yang agak sedikit kecut-kecut, asam, saya nggak mau. Saya maunya yang agak pedas, agak manis sedikit. Itu soal rasa. Jadi kita manusia ini nggak bisa kita sama ratakan semua. Sudut pandang kita berbeda satu dengan yang lain. Itu kalau soal rasa. Soal misalnya fashion juga berbeda. Berbeda. Ibu Gembala mau saya pakai misalnya, Pak, kamu tuh harus pakai yang jangan yang gombrang, Pak, kamu sudah besar begitu, kalau pakai itu nanti tambah kelihatan besar lagi. Kamu harus pakai yang agak slim fit. Tapi saya nggak mau, kalau saya pakai yang slim fit kayak nggak bisa bergerak ini badan. Mau yang agak ya reguler lah ya, pas-pas di badan. Itu soal penampilan, soal pakaian, fashion, saya dan Ibu Gembala pun berbeda dalam hal yang kecil-kecil ini. Iya kan? Dalam memandang segala sesuatu pasti berbeda, suami istri pasti berbeda. Om Budi maunya pesiar misalnya di Labuan Bajo. Tante Fani mau, Pak, di Riau saja, Pak, di Tempo D itu bagus kok, Pak. Om Budi enggak mah, harus di Labuan Bajo, itu enak pantainya. Itu aja bisa berbeda loh. Contoh ini contoh. Bisa berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah akibat dari dosa itu. Membuat sudut pandang kita, cara pandang kita terhadap segala sesuatu ini bisa saling bertabrakan. Nah, kalau yang berbeda ini dalam keluarga kita tidak menyikapi dengan baik, jadi gesekan suami istri yang kecil yang bisa diselesaikan, bisa berdampak marah bahaya kalau perbedaan ini tidak diselesaikan. Bahaya. Dalam menilai sesama manusia pun berbeda kita. Berbeda. Kalau orang itu dekat dengan kita, apapun kondisi orang itu, kita nggak mau tahu, pokoknya dia dekat ya kita baik. Tapi kalau sudah ada cacat celah, apapun yang dilakukan seseorang, baik sekalipun, pasti tidak baik. Itu cara pandang, ini fakta, keadaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Karena cara pandang kita ini subjektif Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Belum tentu apa yang kita pandang baik, dipandang baik oleh teman. Belum tentu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena dosa tadi. Yang merusak segala sesuatu yang baik, yang awalnya Allah ciptakan segala sesuatu itu baik dalam hidup kita. Karena dosa, segala sesuatu dalam hidup kita jadi rusak. Contohnya, cara memandang, cara menyikapi manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Suami istri sekalipun bisa berbeda dalam cara pandang, bisa berbeda dalam cara rasa, bisa berbeda dalam segala sesuatu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang kita mau cari tahu solusi seperti apa sih supaya yang berbeda-beda itu dapat kita satukan. Tidak ada cara lain saya mau katakan kecuali kita punya satu hati, satu pikiran, satu perasaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.
Inilah yang dapat mempersatukan cara pandang kita yang berbeda-beda. Inilah yang dapat mengikat kita menjadi erat, menjadi satu, menjadi kuat dengan menempatkan Kristus sebagai patokan kita. Cara pandang kita harus sama dengan cara pandang Tuhan. Kalau cara pandang kita sudah seperti cara pandang Tuhan, sekalipun kita berbeda-beda, maka kita akan melihat perbedaan itu sebagai suatu hal yang indah. Tidak akan saling melukai karena perbedaan. Tidak akan saling mencederai karena berbeda. Rasa berbeda, warna berbeda, ini dan itu. Karena di dalam Kristuslah, kasih Allah itulah yang menjadi pemersatu, yang menjadi pengikat yang kuat dalam perhimpunan orang-orang kudus, orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Nah, iblis kan sifatnya mau memecah. Sifat kuasa kegelapan mau merombak, mau menghancurkan, mau memecah belah. Dengan menekankan bahwa kamu tuh berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan di dalam Tuhan, Tuhan mau kita jadi satu di dalam kasih-Nya. Dengan beragam perbedaan, inilah keindahan di dalam kekristenan. Saya dari suku Minahasa, saudara ada yang dari suku Jawa, ada yang dari suku Timor, ada yang dari Sabu, ada yang dari Flores, ada yang dari tempat-tempat lain. Inilah keberagaman yang Tuhan ciptakan, indah sebenarnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan kita satu di dalam Dia, tidak ada lagi perbedaan. Yang ada adalah kita sama-sama amsegula. Tahu amsegula? Umat pilihan Tuhan, umat kepunyaannya, kita yang telah ditebus dari dosa, datang kepada terangnya yang ajaib, sehingga kita dikatakan eklesia, gereja Tuhan. Inilah yang harus kita tempuh dalam hidup kita. Jangan ada lagi perbedaan di antara kita. Jangan ada lagi perbedaan karena rasa yang berbeda, sehingga itu membuat suatu perpecahan dalam kehidupan kita. Dalam perhimpunan jemaat, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial masyarakat, jangan kita ada perbedaan di situ. Kita harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, demikian dengan keberadaan kehidupan kita. Kita pun harus didapati oleh Tuhan. Di pemandangan mata Tuhan, kita harus didapati indah dan berkenan di hadapannya. Amin. Saya mau agar supaya di pemandangan mata Tuhan, saya secara pribadi didapati setia. Di pemandangan mata Tuhan saya layak bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata itu satu hal yang tidak otomatis terjadi. Harus ada perjuangan di situ. Harus benar-benar kita dapat meyakinkan Allah bahwa inilah aku, hidupku indah dan berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, karena ada beberapa contoh dalam Alkitab. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mungkin dapat menjadi referensi, pembelajaran buat kita. Agar supaya kita pun di pemandangan mata Tuhan layak. Nah, contoh yang pertama, saya cepat ya, waktu berjalan terus. Lukas pasal 12. Ada satu cerita di sana. Lukas pasal 12. Ayatnya yang ke-16, saya baca pelan-pelan. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka semua suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sebenarnya pernyataan ini, perumpamaan ini sangat tegas, keras dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Yang pertama, contoh yang pertama yang mungkin dapat kita renungkan, bagaimana posisi kita di pemandangan mata Allah. Jangan seperti orang yang digambarkan dalam perumpamaan ini, yang fokus hidupnya hanya untuk menimbun segala kemewahan dunia, menimbun segala keinginan hati, tanpa mempedulikan kemurahan Allah. Orang ini dikatakan Tuhan, hai kamu orang bodoh. Bukan hartanya yang salah kalau saya cermati konteks perumpamaan ini. Bukan soal menimbun hartanya yang tidak tepat di situ, tapi sikap hati dari orang yang dalam perumpamaan ini. Dia mengesampingkan ayat 21, satu teguran yang jelas di sana dikatakan, demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya dalam kemurahan Allah. Penekanannya di situ. Kita selama di bumi ini harus bekerja dengan maksimal. Menabung untuk masa depan tidak salah. Bekerja untuk meraih sesuatu tidaklah salah. Tapi ingat, di mana kita tempatkan kemurahan Allah, itu yang menjadi persoalan. Jika fokus kita hanya harta, hanya kerja, dan mengesampingkan kemurahan Allah, inilah yang menjadi salah dalam kehidupan kita. Apa sih kemurahan Allah? Singkatnya begini, kemurahan Allah itu segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Contoh sederhana, kita bangun pagi sehat kuat, itu kemurahan Tuhan. Amin. Kita masih bisa angkat sendok makan, itu kemurahan Tuhan. Kita masih bisa angkat gelas, minum kopi, minum teh, itu kemurahan Tuhan. Pernah nggak saudara mikir, pernah nggak saudara bayangkan bahwa di luar sana banyak orang yang nggak punya kesempatan seperti itu. Nah, kita menikmati kemurahan Tuhan sejak bangun pagi hingga sore hari, kita melakukan segala sesuatu. Mau balas kebaikan Tuhan tidak mungkin. Selain dengan apa? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita diumpamakan sebagai orang bodoh. Di pemandangan mata Tuhan, orang ini bodoh. Karena fokusnya hanya kepada keinginan pribadi. Keinginan hasrat jiwa. Dia mengesampingkan, tidak ada ucapan syukur yang dia kembalikan kepada Tuhan. Ini hal yang pertama. Jangan sampai di pemandangan mata Tuhan kita ini dipandang bodoh oleh Tuhan. Dan saya nggak mau sambil saya melayani, sambil saya melakukan segala sesuatu, saya pun mau didapati berkenan di hadapan Tuhan. Dengan apa? Pagi-pagi hari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Dengan katakan, Tuhan terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang aku alami hari ini. Dan segala langkah, segala tindakan kita harus sadari bahwa itu semua kita dapat kerjakan. Semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Jadi bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Bagaimana cara pandang Tuhan? Di pemandangan mata Tuhan kita ini seperti apa hari ini? Nah, ini yang harus kita berani bongkar hidup kita. Seperti apa sih saya di pemandangan mata Tuhan? Yang berikut, Matius pasal 25. Ada satu contoh lagi di sana. Matius 25. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku telah bawa
Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu tentu tahu cerita ini, perumpamaan ini. Saya tidak akan bahas panjang tentang perumpamaan ini, tapi saya mau bawa saudara lihat di pemandangan mata Tuhan. Ada orang yang digambarkan dalam perumpamaan ini, dan saya simpulkan orang ini jahat dan malas. Kenapa jahatnya di mana? Dia tidak mengembangkan talenta yang dipercayakan oleh tuannya. Artinya kenapa? Bisa jadi dia malas. Bapak Ibu, di pemandangan mata Tuhan, kita akan dikatakan jahat dan malas jika talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita tidak berani kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Talenta itu apa sih? Talenta itu apa sih? Bapak Ibu, setiap kita Tuhan percayakan talenta. Setiap kita Tuhan percayakan kelebihan-kelebihan. Untuk apa kelebihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Untuk supaya kita terpelihara selama kita di dunia ini. Kelebihan saudara yang Tuhan percayakan, apapun profesimu, kembangkan itu dengan sukacita. Kembangkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan dapat mempertanggungjawabkan itu ketika Tuhan datang kembali untuk bertanya bagaimana dengan sikap hidup kita, bagaimana dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Adakah kita mengembangkan itu dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, atau kita hanya mengembangkan itu hanya untuk kepuasan pribadi kita sendiri? Di pemandangan mata Tuhan, orang yang diberikan talenta yang tidak mengembangkan, orang ini jahat. Bisa jadi karena malas, dia tidak mau mengembangkan. Bapak Ibu, satu hal kita pelajari hari ini. Bagaimana posisi kita di pemandangan mata Tuhan? Adakah kita mengembangkan segala talenta yang Tuhan percayakan untuk menyenangkan Dia? Adakah segala sesuatu yang kita kerjakan yang Tuhan percayakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Agar supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, atau kita yang dipanggil menghadap ke tahtanya, dapatkah kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita? Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Itu sebabnya Alkitab katakan apapun juga yang engkau kerjakan, baik engkau makan ataupun engkau minum, lakukanlah itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikut, ada satu contoh lagi. Matius pasal 3. Ya, ada satu cerita di sana ayat 7 dikatakan begini. Tetapi waktu itu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular bludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Yang berikut, Tuhan mencercah orang Saduki dan orang Farisi. Tuhan katakan orang Saduki dan orang Farisi ini ular bludak. Itu satu perkataan yang tegas, keras kepada orang-orang Saduki dan orang Farisi. Hidup pertobatan haruslah hari demi hari. Pertobatan itu harus hari demi hari. Bukan hanya waktu-waktu tertentu kita bertobat. Setiap saat kita harus bertobat. Dan setiap saat saya bertobat di dalam doa, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau saya ada yang salah di sepanjang hari kemarin, saya bertobat Tuhan. Saya sadar. Saya pun tidak lepas dari kelemahan kekurangan. Pertobatan itu harus setiap saat. Allah mencercah, Tuhan mencercah orang Farisi dan orang Saduki karena mereka tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Di luar kelihatan mereka berwibawa, di luar mereka kelihatan hebat, tapi dalam hati mereka tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang berikut, bagaimana kita di pemandangan mata Tuhan. Hal yang terakhir, Lukas pasal 18. Dan demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar
dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Di pemandangan mata Tuhan, yang berkenan adalah si orang pemungut cukai ini. Tapi kalau saudara lihat, doa orang Farisi ini hebat. Aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Tidak pernah dia tidak memberikan persepuluhan, persembahan dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik yang dikemukakan di dalam doa orang Farisi ini. Tentu dalam kacamata kita manusia, orang Farisi inilah yang paling baik, karena doanya super, luar biasa, tanpa cacat celah. Tapi faktanya, yang dibenarkan di pemandangan mata Tuhan adalah si pemungut cukai. Orang Farisi ini tidak dianggap benar oleh Tuhan, karena terkait lagi tadi, bahwa yang dilihat Tuhan adalah hati, bukan penampilan. Persoalannya, bagaimana kita di pemandangan mata Tuhan, itu masalahnya. Di pemandangan mata saya sebagai gembala, saya menilai kita semua ini baik. Kita semua baik. Tapi bagaimana di pemandangan mata Tuhan? Apakah kita juga baik di pemandangan mata Tuhan? Nah, yang bisa menjawab itu adalah pribadi lepas pribadi. Saya pun tidak berani untuk menjudge saudara. Kedalaman laut dapat diukur, tapi hati siapa yang tahu? Mari Bapak Ibu, ini suatu perjuangan yang tidak mudah. Bagaimana posisi kita di pemandangan mata Tuhan? Itu persoalannya. Bukan soal kita di pemandangan manusia. Di pemandangan manusia kita banyak plus dan banyak minusnya. Tapi di pemandangan mata Tuhan, Tuhan tidak pernah salah untuk menilai siapa saudara, siapa saya. Saya bisa bersandiwara di depan Ibu Gembala, dan Ibu Gembala bisa berkata, "Suamiku adalah suami yang terbaik di dunia ini." Dia tidak tahu saya ada setannya juga kadang di belakang. Dulu. Ya. Kita bisa berkamuflase. Kita bisa menyamarkan keadaan kita di depan manusia, bisa. Karena hati kita ini, Alkitab katakan ini licik. Hati kita ini licik. Tapi kita nggak bisa main-main sama Tuhan. Amin. Kita nggak bisa bohong-bohongan sama Tuhan. Si orang Farisi ini kedapatan dia sombong hatinya di hadapan Tuhan, mengumpulkan segala sesuatu yang baik. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar, tapi Tuhan melihat hati. Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Itu yang menjadi renungan kita hari ini. Itu yang harus kita renungkan. Mari, kita harus didapati indah di hadapan Tuhan. Kita harus didapati posisi kita benar-benar di pemandangan mata Tuhan, kita benar-benar indah dan layak di hadapan Tuhan. Dan saya mau berjuang untuk itu. Saya mau berjuang untuk itu. Di pemandangan mata Tuhan, saya mau kedapatan indah dan berkenan. Dan kalau kita sudah punya semangat untuk berjuang akan hal ini, supaya saya kedapatan indah di pemandangan mata Tuhan, otomatis di pemandangan manusia pun kita pasti akan kelihatan indah dan menyenangkan, menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana kita mau berjuang untuk hal ini? Kita mau berjuang untuk hal ini? Berjuang untuk kita di pemandangan mata Tuhan indah?
Mau sama-sama? Yuk kita sama-sama berjuang mulai hari ini. Dan kapan kita mulai? Saat ini. Di mana? Di lingkungan keluarga kita dulu masing-masing. Mulai dari pribadi kita. Mulai dari kehidupan kita. Dalam keluarga kita. Lingkungan tetangga kiri kanan. Lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Sampai kita dapat menjangkau dunia ini. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat di Asia Kecil, Allah katakan, aku tahu perbuatanmu, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala sesuatu. Saudara perhati, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi jemaat Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Bagaimana posisi kita di pemandangan mata Tuhan? Adakah kita didapati setia? Adakah kita didapati indah berkenan? Adakah kita didapati luar biasa di hadapan Tuhan? Mari, tidak ada perkara yang sulit di dalam Tuhan. Kita mau sama-sama berjuang untuk itu. Hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.